pemirsa, Anda kembali bersama kami. Seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa segmen ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim penyusun materi, di mana nantinya jawaban dari masing-masing pasangan calon akan ditanggapi oleh pasangan calon lainnya. Dan pemirsa, saat ini di tangan saya sudah ada 4 amplop, semuanya dalam kondisi tertutup rapat, dalam kondisi tersegel. Kita lihat untuk paslon nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 1 semuanya dalam kondisi tersegel rapat dan tersegel rapi. Nah, kesempatan pertama di segmen ini pemirsa, saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Bapak silakan disaksikan kondisi dalam tertutup rapat dan juga masih disegel. Nantinya ketika Bapak menjawab, waktu Bapak adalah 1,5 menit, kemudian nanti akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 3, 1 menit, dan saling menanggapi ditanggapi kembali 1 menit. Mekanismenya sama untuk tiap-tiap masing pasangan calon. Saya buka ya Bapak, mohon disimak baik-baik karena saya hanya akan menyampaikan 1 kali saja pertanyaan ini. Pertanyaan untuk calon nomor urut 2. Salah satu program unggulan Bapak adalah mewujudkan pemerintahan yang cepat dan cerdas melalui pelayanan cepat dan terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan 1 pintu dan 1 data. Salah satu tantangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan adalah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintahan. Lalu, bagaimana strategi Bapak untuk mewujudkan dan memantapkan sistem pelayanan cepat berbasis teknologi informasi di tengah tantangan budaya kerja aparatur yang ada saat ini? Silakan dijawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Yang pertama, kita adalah melengkapi seluruh sarana prasarana internet sehingga kita terkoneksi Sumatera Barat. Yang kedua adalah kita melakukan pelatihan, karena tidak semua aparatur negara, aparatur sipil itu paham, tapi harus kita lakukan pelatihan. Dan kemudian kita harus memberikan pemahaman kepada semua bahwa ASN ini harus melakukan pelayanan publik dan yang prima. Dan kemudian kita tentu juga ada aturan-aturan, kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada sehingga pelayanan prima dirasakan benar-benar oleh masyarakat, cepat, murah, terlayani, dan juga tidak berbelit-belit. Saya rasa itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan, dan juga kita tetap dalam melakukan pelayanan publik. Kita tahu bahwa kesiapan dari birokrasi harus kita perhatikan. Tadi dijelaskan bahwa kita perlu melakukan berbagai pelatihan untuk birokrasi, dan itu memang penting dilakukan. Kemudian bagaimana seorang birokrasi juga memahami tentang sistem, misalnya ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, misalnya bagaimana di suatu puskesmas itu masyarakat sudah tahu berapa jumlah antrinya, dan ini kita bisa melakukan sistem dengan IT bahwa dia bisa datang dengan tepat waktu pada jam sekian dan dia menerima giliran antriannya. Dan juga termasuk juga bagaimana pelayanan KTP, misalnya pelayanan surat-surat kependudukan misalnya, dan itu bisa dilakukan misalnya di printnya melalui di kantor kelurahan. Nah, sistem ini harus ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga yang penting juga dalam memberikan pelayanan adalah kita juga bagaimana legalisasi tanda tangan bisa sistem online, dan ini harus ada pengesahannya secara hukum. Dan saya pikir banyak hal yang perlu kita perbaiki di sini, apalagi di pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang luas dan perlu terintegrasi dengan kabupaten kota. Waktu Anda sudah habis, silakan ditanggapi kembali. Publik, kita tahu bahwa kesiapan dari birokrasi harus kita perhatikan. Tadi dijelaskan bahwa kita perlu melakukan berbagai pelatihan untuk birokrasi, dan itu memang penting dilakukan. Kemudian bagaimana seorang birokrasi juga memahami tentang sistem, misalnya ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, misalnya bagaimana di suatu puskesmas itu masyarakat sudah tahu berapa jumlah antrinya, dan ini kita bisa melakukan sistem dengan IT bahwa dia bisa datang dengan tepat waktu pada jam sekian dan dia menerima giliran antriannya. Dan juga termasuk juga bagaimana pelayanan KTP, misalnya pelayanan surat-surat kependudukan misalnya, dan itu bisa dilakukan misalnya di printnya melalui di kantor kelurahan. Nah, sistem ini harus ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga yang penting juga dalam memberikan pelayanan adalah kita juga bagaimana legalisasi tanda tangan bisa sistem online, dan ini harus ada pengesahannya secara hukum. Dan saya pikir banyak hal yang perlu kita perbaiki di sini, apalagi di pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang luas dan perlu terintegrasi dengan kabupaten kota. Waktu Anda sudah habis, silakan ditanggapi kembali 1 menit.